Anda akan menyaksikan Kompas Siang, didukung oleh seorang pelajar berusia 17 tahun membawa bom rakitan yang diledakkan di Madrasah Aliyah Negeri Mantiga, Padang, Sumatera Barat. Pelaku mengaku pelajar merakit bom melalui internet tanpa sepengetahuan orang tuanya. Sejumlah pihak mendesak agar KPK mengambil alih perkara korupsi dan TPPU yang menjerat mantan Jampitsus. Penyelesaian dan pelimpahan kasus di Kejagung dinilai makin tidak jelas. Warga di berbagai daerah di Indonesia terpaksa harus antre berjam-jam untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar. Tiga anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara dan satu ASN Pemda TTU menjalani pemeriksaan awal di Mapolda NTT dalam kasus dugaan intimidasi atas Dr. Ica Pakainoni. Dua santri anak-anak yang menjadi korban pembakaran di pesantren di kawasan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Keduanya dibawa ke LPSK untuk menjalani pendampingan dan perlindungan hukum oleh LPSK. Halo saudara, salam jumpa kembali di Kompas Siang. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Selain 5 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi lainnya, diantaranya harga sembako sudah mulai naik imbas MBG mulai berjalan di tahun ajaran baru. Selain itu kami juga punya informasi 3 orang warga Tasikmalaya ditangkap setelah terjadi ledakan di kawasan pedagang kaki lima. Informasi ini sekaligus informasi lainnya akan kami hadirkan selama 2 jam di Kompas Siang bersama saya Vidi Batlolone. Dan saya Renata Panggalo, inilah Kompas Siang selengkapnya. Saudara, informasi pertama di Kompas Siang hari ini. 3 kios di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik salah satu kios yang terbakar. Ayo, mobil pemadamnya belum ada. Banyaknya barang dagangan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Akses jalan yang sempit dan banyaknya warga sempat membuat petugas damkar kesulitan memadamkan api. Api bisa dipadamkan setelah 4 unit mobil dan belasan petugas damkar tiba di lokasi kejadian. Tidak ada korban dalam insiden ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan Polres Metro Bekasi. Kecil, ini ada beberapa, kemudian ada beberapa pemilik ya, karena dari kios ini sendiri itu beda-beda, 1, 2 plastik, 2 sembako, dan 3 es, ini saja belum diketahui. Ada berapa mobil pemadam yang dikerahkan? Kami menerjunkan 4 unit dari Dinas Pemadam Kebakaran, kemudian dari rekan kami dari ambulan PMI juga ada ikut serta, kemudian dari medis lain juga saya lihat ada 2 unit pantau kalau nggak salah. Udah jalan sempit ditambah lagi kerumunan banyak penonton, itu yang tadi terjadi sebelum. Untuk dugaan sementara kebakaran apa, Pak? Untuk sementara dugaan kebakaran, jujur kami belum bisa mengetahuinya karena itu bukan kewenangan kami, itu dari pihak yang berwajib, pihak kepolisian tentunya yang bisa mengetahui. Dari alhamdulillah untuk korban saya tadi nggak ada saya dapat.
Sorotan lain, Satres Narkoba Polrestabes Medan meringkus seorang pria yang diketahui sebagai pemasok narkoba ke 2 sarang narkoba di kota Medan. Saat ditangkap, polisi menyita lebih dari 300 gram sabu yang disimpan dalam jok sepeda motor. DPI ditangkap polisi saat hendak memasok narkotika jenis sabu ke sarang narkoba. Saat ditangkap, polisi menyita 4 bungkus sabu berukuran besar yang berat totalnya mencapai 328 gram yang disimpan pelaku di dalam jok sepeda motor. Hasil pemeriksaan awal, pelaku yang tercatat merupakan residivis mendapat narkoba dari bosnya berinisial A yang kini dalam pengejaran polisi. Dalam prakteknya, pelaku biasanya hanya menerima titik lokasi penjemputan narkoba tanpa bertemu langsung dengan bosnya. Dapat kami ungkap pada hari ini dengan jumlah barang bukti sekitar 328 gram diungkap oleh unit 3 Satres Narkoba Polrestabes Medan. DPI merupakan residivis narkoba pada tahun 2014. Peristiwa selanjutnya, saudara, seorang pelajar berusia 17 tahun membawa bom rakitan yang diledakkan di Madrasah Aliyah Negeri MAN 3